Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallin ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita sore hari ini telah memasuki kajian yang ke-14 insyaallah. Kita lanjutkan kajian kitab Ayal Walad pada fakrah berikutnya. Wa ma taqulu fi hadil hadis. Bagaimana pendapatmu terhadap hadis ini? Kemudian Imam Ghazali mengutip hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar, 5 prinsip atau 5 dasar. Ya. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini kalimat tauhid ya. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Dan yang keempat wasami Ramadan, menjalankan puasa Ramadan. Dan yang kelima wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Jadi haji ke Baitullah bagi yang mampu menjalankannya. Ini sering disebut dengan istilah rukun Islam. Bapak-ibu sekalian dirahmati Allah, Imam Ghazali ingin menjelaskan kepada muridnya bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Jadi bunyat Islamu ala khamsin. Yang pertama kalimatut tauhid, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Ini pondasi, ibarat bangunan itu pondasi, dan pondasi ini penting Bapak sekalian. Jadi sejauh mana kekuatan bangunan sangat ditentukan oleh pondasinya. Makanya ada teori orang kalau bangun itu tidak boleh langsung mulai pondasi sampai atas. Yang bagus bangun pondasi dulu, ditunggu sampai beberapa bulan ya. Kalau pondasi sudah nggak gerak, berarti sudah cukup untuk menopang bangunan. Demikian juga kalimat tauhid yang kemarin dalam surah Ibrahim 24-25, keimanan itu diibaratkan akar, dan akar itu selalu karakteristiknya adalah menghujam ke tanah. Jadi akar itu tidak kelihatan. Kalau kelihatan malah berbahaya. Jadi akar itu tertutup. Maka iman itu di dalam hati, tidak kelihatan. Yang kelihatan itu ya ketika batang ini syariat, menjalankan puasa, zakat itu syariat di bidang ibadah, dan itu kelihatan. Kalau iman nggak ada yang kelihatan. Orang bilang 1000 kali imannya kuat, tapi kalau amalnya tidak kelihatan, ya tidak menjadi indikator bagaimana mengetahui bahwa imannya sudah tidak bermasalah kalau tidak melihat sisi amalnya. Yang kedua wa iqamis shalah, menegakkan salat. Ibarat bangunan, salat itu tiangnya. Jadi iman atau kalimat tauhid, keyakinan itu pondasi, tiang-tiang ini adalah salat. Kemudian yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Zakat itu kalau ibarat bangunan dia atap. Dan wong ki salat imannya bagus tapi gak tau bayar zakat. Ibarat rumah ya atapnya nggak ada sehingga panas, kena hujan dan segala macam. Jadi harus berusaha menunaikan zakat. Yang keempat wasami Ramadan, dan mengerjakan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Puasa itu kalau bangunan diibaratkan tembok dinding, tembok yang mengelilingi. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, sholat, zakat, tapi nggak puasa, jadi ibarat rumah yang nggak ada dindingnya. Semua yang ada di dalam rumah tentu kelihatan dari luar. Padahal rumah itu salah satu fungsinya adalah menutup penghuninya, auratnya, supaya tidak kelihatan orang di luar. Ya. Jadi kalau apalagi rumah nggak ada temboknya, terus gimana? Jadi orang yang tidak berpuasa itu ibarat rumah ya kelihatan apapun yang dilakukan di dalam rumah. Dan yang terakhir wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji di Baitullah bagi yang mampu
dalam menjalankannya, mampu dalam menjalankannya. Jadi baik mampu dari si biaya, fisik dan segala macam. Nah, ibadah haji ini ibarat bangunan, ada ventilasi. Jadi orang harus berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan Islam itu secara sempurna. Kalaulah tidak, dia sudah jangan sampai nggak ada niat haji, jangan berpikir soal harta. Niatnya harus ditumbuhkan dulu. Jadi sempurna rumah itu, ada pondasi, ada tiang, ada atap, ada tembok, ada ventilasi. Haji itu seperti ventilasi. Kalau enggak, nanti sumpek rumah itu, enggak ada sirkulasi udaranya. Ya, kita dalam hal ini bisa nyontoh orang Madura. Saya dulu punya tetangga ya, orang Madura, kontrak sederhana, tapi sudah naik haji, jualan sate. Tidak tahu sekarang pindah di Madura, depannya SMT itu. Jadi kelihatan orang sederhana, tapi di Madura berusaha menyempurnakan rukun Islam secara sempurna. Demikian Bapak sekalian kajian sore hari ini, mudah-mudahan kita lanjutkan besok sore. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.